Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Huda, channel Pak Bapak dan Ibu Guru sekalian yang budiman. Kali ini saya ingin mengangkat isu bagaimana kita secara praktis mengimplementasikan kemampuan pedagogi kita dalam menjawab tantangan pembelajaran abad ke-20 atau orang sekarang mungkin terngiang-ngiang selalu di telinga kita dengan adanya istilah Industri 4.0 yang di sini serba digitalisasi Bapak dan Ibu. Digitalisasi ini juga tidak lepas dari berbagai bidang termasuk pembelajaran kita dalam hal pendidikan juga. Kita akan dihadapkan dengan suasana yang memang saatnya kita berubah, meninggalkan posisi yang mungkin itu adalah posisi yang zona aman bagi kita. Kita harus keluar dari itu karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, implementasi IT dalam pembelajaran itu adalah sebuah keharusan. Kenapa demikian? Karena keadaan sudah berubah, masa sudah berubah, zamannya sudah berubah, sehingga kita sebagai seorang guru juga harus menyesuaikan diri. Karena situasi itu akan selalu dinamis yang kita akan hadapi. Contoh yang terbaru ini adalah kita tidak menduga-duga, kita tidak mengira bagaimana kalau kejadian ada wabah COVID-19 atau virus corona. Bagaimana dengan pembelajaran kita? Apakah off? Ternyata tidak, Bapak dan Ibu Guru. Pihak pemerintah menghendaki pembelajaran kita tetap jalan, tapi menggunakan moda yang lain, yaitu moda pembelajaran daring. Siapkah sudah kita untuk melaksanakan pembelajaran moda daring? Siap, tidak siap, kita harus siap. Pada kesempatan ini saya ingin mengetuk hati Bapak dan Ibu Guru bahwa teknologi itu bukanlah menyusahkan. Bukanlah teknologi itu menyusahkan, seterusnya tinggal kita sekarang berpikir bagaimana kita mencari teknologi IT yang mendukung konten pembelajaran tanpa kita harus bersusah payah memahami ilmu basic daripada aplikasi itu sendiri. Misalnya bahasa PHP, kemudian katakanlah bahasa pemrograman. Nah sekarang Google telah mendedikasikan sebuah aplikasi namanya Google Classroom. Kita bisa berbuat banyak di sana Bapak dan Ibu. Kita tidak perlu skill yang macam-macam. Cukup kita bisa buka gadget kita bisa buka file di flash disk melalui HP kita, dan ya itu saja. Yang demikian itu kan insya Allah kita bisa melakukannya. Tinggal keinginan kita anggapkan, kita niatkan pembelajaran, melakukan belajar kita susah payah. Anggaplah susah payah mempelajari Classroom ini adalah sebuah pahala bagi kita. Dan kita menutup diri dengan adanya kemajuan teknologi itu. Jangan kita merasa saya sudah cukup, saya cuma ngapain saya menggunakan ini dan itu, sangat menyusahkan ini dan itu. Kita jangan sampai terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang seperti tadi Bapak dan Ibu. Karena itu pemikiran yang akan menghambat kita memberikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu, saya dalam mengolah pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung adalah tatap muka dengan siswa saya, tidak langsung adalah ketika siswa saya mengajar di satu SMK di Kota Banjarmasin. Saya adalah basicnya bukan komputer, tapi saya adalah guru matematika. Saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, inilah tampilan aplikasi untuk mengelola pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang sudah tahunan mungkin disiapkan oleh Google, dan saya menggunakan ini kurang lebih 2 atau 3 tahun sudah Bapak dan Ibu mengaplikasikan. Jadi saya sebelum itu bukan menggunakan Classroom tetapi menggunakan aplikasi yang lain. Muncul ini sangat support. Kenapa demikian? Ini sangat mudah karena salah satu alasannya aplikasi ini dibuat oleh Google dan HP kita, smartphone kita itu basisnya itu adalah aplikasi sistemnya itu adalah Android. Jadi include sudah Bapak dan Ibu. Oke. Ini yang saya lakukan. Ini tampilan satu kelas yang saya kelola. Ada menu forum, ada tugas kelas, kemudian di sini juga ada anggota. Apa yang saya bisa lakukan di menu forum? Di menu forum ini adalah aktivitas apa yang telah saya lakukan. Jadi siswa bisa melihat apa yang saya lakukan, atau saya juga bisa mempost sebuah pengumuman
atau saya ingin komunikasikan apa dengan siswa saya, mirip kita melakukan kegiatan ini adalah yang di menu forum ini mirip seperti wall-nya atau dinding di Facebook. Kita bisa upload file juga dan seterusnya Bapak dan Ibu. Oke, ini tampilan di forum. Yang intinya core-nya dari Google Classroom ini adalah ada tugas kelas. Di sini Bapak dan Ibu, kita akan mengelola pembelajaran jarak jauh kita tidak asal ngirim file, tidak asal ngirim tugas kepada siswa, tetapi di sini kita betul-betul mempertanggungjawabkan kita. Saya merasa betul menggunakan Google Classroom ini serasa seperti saya berhadapan langsung dengan siswa saya. Aktivitas apa yang saya lakukan di Google Classroom ini, yang saya lakukan adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah folder-folder isinya Bapak dan Ibu. Setelah melakukan aktivitas ini, karena siswa saya magang mulai semester kedua, ini saya mulai dari bab 1, kemudian bab 2, bab 3, dan bab 4. Masih ada satu bab lagi yang belum. Di sini, folder-folder ini berisikan apa? Ada materi, ada latihan, ada video pembelajaran, ada kunci jawaban, dan ulangan. Aktivitas itulah yang dilakukan dalam satu bab. Aktivitas itulah yang dilakukan dalam sekali penugasan. Jadi dalam penugasan di Classroom, Google Classroom ini, kita bisa yang pertama upload materi, upload video, melakukan aktivitas penilaian itu dengan latihan, kemudian nanti ada recheck dari soal latihan berupa kunci jawaban, sedangkan yang berikut nanti ada ulang harian. Nah, ini yang saya lakukan. Kita coba sorot satu persatu menu yang ada di aktivitas pembelajaran ini. Adalah pertama materi. Ini saya ambil contoh materi bab 4 yang saya bahas. Materi bab 4 saya ini adalah bicara masalah logika matematika. Nah, di sini materi bab 4 ini saya bagi bentuk penugasannya itu adalah saya akan upload, saya akan kirim materi konsep dari topik pembahasan materi bab 4. Saya punya strategi yang sederhana. Saya ingin pastikan bahwa anak saya itu, siswa saya itu ketika saya upload materi, dia belajar. Nah, ini kan aneh. Biasanya kalau kita upload materi secara online, kita tidak ngerti itu. Apakah dia belajar, apakah dia membaca atau tidak, apakah dibukanya atau tidak. Tapi menggunakan Google Classroom kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa siswa itu betul-betul belajar. Caranya gimana? Langkah pertama, saya upload materi supaya dia belajar. Saya paksa dia untuk belajar. Bagaimana cara memaksa anak siswa belajar? Saya berikan apresiasi berupa nilai. Maksudnya gimana? Apa yang dilakukan siswa dalam konsep materi ini? Yang pertama, saya upload materi, maka siswa nanti saya minta dia mencatat materi itu di buku catatannya. Menurut para ahli teori pedagogik, ketika dia mencatat, aktivitas mencatat, menyalin ke buku catatan, maka secara langsung dia sudah belajar. Jadi, siswa nanti akan mencatat ulang materi saya berikan berupa file itu, dicatat ulang di buku catatan dia, yang kemudian dia nanti foto lalu kirim ke sini. Ingat Bapak dan Ibu, siswa kita tuh mudah, dia mencatat, dia foto karena aplikasi ini include dengan HP-nya, langsung otomatis muncul, langsung terkirim. Tinggal satu jari saja maka dia sudah mengirim tugasnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang budiman, di materi ini saya betul-betul ingin kita akan buatlah materi itu di Word dulu, di komputer diketik atau kita cari searching nanti di internet, silahkan. Tapi carilah materi yang betul-betul mudah dipahami oleh anak-anak kita. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya masih belum puas. Saya khawatir dengan catatan saya diberikan, dia walaupun sudah mencatat tapi belum masuk konsepnya. Maka saya gunakan aksi yang kedua. Aksi yang kedua itu bernama saya kirim dia berupa video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini Bapak dan Ibu, saya upload videonya. Video sekarang saya tidak perlu bikin lagi karena di YouTube sudah ribuan video, tinggal kita pilah-pilah kira-kira yang mana yang sesuai dengan materi kita. Saya upload, lalu bagaimana caranya? Saya ingin
saya ingin diyakinkan oleh siswa saya bahwa dia itu sudah menyimak video itu. Yang saya takutkan itu adalah ketika saya upload video, dia tidak menyimak, kan sia-sia. Maka yang saya lakukan, saya perlu konfirmasi berupa komen dari dia. Jadi saya minta dia mengkomeni, baik itu isinya kepuasan dia dengan video itu, ketidakpahaman dia menit keberapa, atau dia sudah paham. Nah, ketika dia komen, nanti saya apresiasi derajat ke kualitas komennya itu dengan angka, dengan nilai. Lagi-lagi saya hargai dia dengan nilai. Tidak komen, tidak dapat nilai. Komen, kualitas komen bagus, dapat nilai bagus. Seperti itu, Bapak. Nah, saya berharap ketika materi itu sudah dicatat, dibaca, pasti dibaca karena dia mencatat. Materi itu sudah berupa video dan disimak. Saya ingin memverifikasi pemahaman dia. Apakah dia betul-betul paham atau tidak? Caranya bagaimana? Saya bermain di menu yang berikutnya, yaitu di latihan. Misalnya seperti ini. Nah, di latihan ini Bapak dan Ibu, di latihan ini saya bikin soal berupa esai tentunya. Setelah itu saya minta dia catat itu soal di buku catatan. Kemudian saya minta dia ngerjakan di buku catatan lalu difoto. Kenapa demikian? Untuk mengantisipasi sesuatu saling contek-mencontek. Karena ini adalah tulisan tangan. Yang kedua, memudahkan siswa juga. Karena dia tidak perlu pakai komputer, ngetik dan seterusnya, dia cukup pindahkan, dia mencatat di buku catatan. Yang berikutnya, buku catatannya lengkap Bapak dan Ibu. Ada materinya, ada latihan soalnya, ada kunci jawabannya. Dengan catatannya lengkap ini kita berharap anak itu termotivasi belajar ketika menghadapi ulangan harian atau ulangan semester. Seperti itu. Ini tampilannya Bu. Ini mereka sudah mengirim, ada 30 yang mengirimkan. Kemudian nanti ada pilihan dan seterusnya. Oke. Setelah saya yakinkan mereka sudah memahami konsep itu dengan latihan, berikutnya saya ingin siswa itu merecek kembali jawabannya. Karena ya demikianlah pembelajaran jarak jauh itu perlu konfirmasi terus. Nah, di sini saya kasih dia, saya beri namanya fitur kunci jawaban. Jadi di kunci jawaban ini adalah kunci jawaban dari latihan soal. Apa anak-anak nanti tidak contek kunci jawaban? Tidak, Bapak dan Ibu. Saya akan berikan kunci jawaban ini ketika anak-anak itu sudah saya batasi. Di dalam Google Classroom itu ada pembatasan. Ini soal latihannya ini nanti dikerjakan berapa hari atau berapa menit atau berapa jam, bisa dibatasi. Kita kunci, setelah lewat itu maka nanti ada 2 pilihan, bisa terlambat atau tidak bisa sama sekali. Nah, sudah selesai tugasnya, baru saya kirim kunci jawabannya untuk dia belajar. Setelah selesai fitur itu, berikutnya kita akan adakan ulangan harian seperti tatap muka, ulangan harian. Nah, ulangan harian ini ada fiturnya. Nah, ini yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Jadi kita telah melakukan apa? Kita telah melakukan aktivitas seperti tatap muka. Kita melakukan penanaman konsep secara, bahkan di saat mandiri, penanaman konsep, konfirmasi pemahaman konsep. Kemudian kita evaluasi. Berikutnya setelah evaluasi mungkin ada pertanyaan bagaimana cara menilainya. Nah, cukup di genggaman Bapak dan Ibu cara menilainya juga. Tidak perlu repot-repot Bapak dan Ibu. Jadi di sini juga menjadikan aplikasi yang otomatis. Misalnya bagaimana kita menilai? Anggaplah kita ingin menilai materi ini. Nah, di sini sudah saya nilai. Caranya adalah seperti ini Bapak dan Ibu menilainya sangat sederhana. Misalnya ini aja. Nah, di sini ada tugas materi ya, tugas materi karena dari saya ketika saya upload materi itu saya nilai juga, mengerjakan latihan juga saya nilai, memberikan komen terhadap video saya juga nilai. Di sini ada 3, 12, 24. Maksudnya apa? Diserahkan 3, baru menyerahkan 3, 12 ini yang belum mengerjakan, 24 orang sudah saya nilai. Nah, ada 3 yang sudah menyerahkan, baru menyerahkan. Kita lihat, kita klik saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada sudah lampiran dari jawaban anak. Jadi kita dengan mudah melihat. Misalnya saya mau nilai Ahmad Raijan Fahlevi, saya klik Ahmad Raijan Fahlevi. Tunggu berapa set. Ini catatannya Bapak dan Ibu. Ini catatannya saya lihat. Oke. Kita lihat lagi di apakah ada lembar yang lainnya. Nah, ini. Oke. Kita baik Bapak dan Ibu ya.
seperti itu. Kita lihat di sini, kita klik di sini, maka nanti dia akan muncul. Jadi cara menilainya seperti itu. Kalau seperti ini juga boleh. Kita mau nilai misalnya Najibur Rahman, kita klik Najibur Rahman, maka nanti ini adalah lampirannya. Silahkan dibuka lampirannya nanti. Dan nilai, sini ada nilainya, maksimal 90. Kita kasih nilai berapa? Tinggal klik angkanya, maka sudah selesai. Tinggal dikirim. Udah, siswa bisa melihat nilainya, kita sudah ada rekapannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi cara menilai sangat sederhana cara menilainya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui bobot nilai siswa? Ada di anggota. Kita klik di anggota. Nah, di sini adalah tidak hanya anggota saja, di sini juga ada historinya, ada kumpulan aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini adalah penugasan yang dilakukan, bagaimana responnya dari anak-anak kita. Misalnya ini saya ambil Dea Handini Putri. Nah, ini kita lihat, dia hampir sudah semua dilakukannya, tinggal saya aja yang belum menilainya. Di sini ada latihan. Ini sudah nilainya. Nah, ini Bapak dan Ibu, panjang nilai rekap nilainya. Satu persatu kita bisa akan melihat siapa yang rajin dan tidak rajin mengumpul tugas. Ini bisa nilainya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merekap ambil nilai di dalam bootstrap? Itu bisa Bapak dan Ibu. Kalau merekap mengolah nilai itu kan kita sebenarnya agak kesusahan kalau kita mengerjakan itu pekerjaan penilaian itu, apalagi nanti ada e-rapportnya di dalam gadget. Misalnya kita pindah di laptop. Di laptop nanti kalau kita buka versi webnya dari aplikasi ini, lengkap ada nilainya ada rekap, bisa diklik langsung direkap, nanti langsung bisa di-download nilainya berupa Excel, sudah siap. Sederhana betul. Ini tampilan dari anggota. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ada 3 menu ini betul-betul khas di dalam pembelajaran dan mudah dikendalikan. Siapapun bisa. Apakah Bapak dan Ibu guru, mohon maaf, yang sudah umurnya 50 tahun, asalkan Bapak dan Ibu bisa buka gadget, maka bisa menerapkan aplikasi ini. Lalu bagaimana cara posting materi, bagaimana posting latihan, bagaimana cara ngirim ulangan dan seterusnya, saya sudah siapkan dalam channel saya Bapak dan Ibu. Nanti akan ada di channel saya, silahkan dicari. Nama channel saya adalah Pak Huda Channel. Nanti cari saja, saya sudah siapkan tutorialnya bagaimana cara mengendalikan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Android. Saya juga siapkan sudah tutorialnya versi dengan menggunakan komputer, laptop atau PC. Itu Bapak dan Ibu, dari saya menyampaikan ini. Keinginan saya adalah bahwa Bapak dan Ibu terbuka dengan perubahan itu sendiri dan mau belajar teknologi, implementasi teknologi dalam pembelajaran kita, karena teknologi itu memudahkan Bapak. Sekali lagi, teknologi itu memudahkan, tidak meribetkan. Ketika ada orang mengatakan, harus pakai internet terus, itu pusing, itu orientasi pemikiran yang perlu dirubah. Itu pemikiran perlu dirubah Bapak dan Ibu. Kapan lagi Bapak dan Ibu maju memberikan pembelajaran yang maksimal untuk situasi yang tidak normal. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.